Oke, itu closing statement dari Bang Boni. Sekarang saya memberikan kepada De Dionisius, ini closing statement ya, karena kita akan menutup. Silakan De Dionisius memberikan closing statement, panjang nggak apa-apa, silakan. Ya, besok saya ke Lapo ya. Nah, kalau minum badak di situ. Kalau ya. kalau menurut saya selain tujuan mereka seperti ini menuduh tanpa dasar, selain tadi dari Pak Dives mencari popularitas, saya juga ada alasan. Kalau menurut saya selain mencari popularitas, mereka juga yang namanya itu caper lah. Jadi kita boleh menanggapi, saya setuju memang kita boleh menanggapi, tapi jangan spontan lah, seperti Bang Boni katakan, jangan spontan itu maksudnya jangan seperti langsung kayak pernyataan kita langsung seperti Paul Zen gitu, nanti malah kena undang-undang penistaan. Karena itu tadi, kalau kita tanggapi mereka dengan kasar atau dengan penuh kesebalan, ya mereka akan malah makin senang dan mereka akan makin menuduh, menghujat. Tapi kalau kita tanggapi dengan emosi boleh. Saya juga kadang-kadang kalau menanggapi itu orang-orang yang nggak pernah makan babi itu jadi bego itu, saya kadang-kadang juga kesal. Kalau mau saya suap babi nggak bisa, itu dia bilang haram. Makanya itu kalau kita tidak bisa yang namanya langsung spontan ya. Nanti mereka malah makin senang dan kita kan juga akan membuat diri kita sendiri lelah. Jadi mungkin saya sarankan kita boleh emosi. Saya juga kalau menanggapi mereka pasti emosi bahkan sampai berlebihan, tapi jangan sampai kita mengeluarkan kayak spontan itu. Jadi jangan sampai kita marah-marah tiba-tiba bentak-bentak, apalah itu tidak boleh. Mengeluarkan kata-kata kasar kayak bodoh paling ya boleh, asal jangan sampai kena undang-undang penistaan saja, itu sudah cukup. Kalau yang tentang kedua, yang tentang tentang yang tadi di Adam di di Taman Eden itu ya, di ayat berapa tadi? Kalau menurut saya, kalau jawaban pribadi saya mungkin menurut magisterium gereja aja ya. Saya nggak tahu itu ada magisterium atau tidak. Tapi kalau memang tidak ada, ya jawaban pribadi saya agak mirip-mirip dengan jawaban yang lain. Tapi kalau memang sudah tekan ya, itu kan namanya misteri Tuhan, misteri Allah. Kita manusia ya pengikutnya berusaha mencari, tapi kalau memang tidak bisa dijawab jelas ya kita relakan, karena itu kan memang misteri yang tidak terpecahkan. Nanti kelak di surga kita juga akan tahu jawaban dari misteri mereka itu. Ketiga, saya rasa tuduhan seperti tuduhan bahwa hari Minggu itu menyebar pada Santo Domingo ini, saya rasa memang biasa lah. Mereka emang suka begitu kok. Kita maklumi saja. Kita boleh menanggapi, tapi jangan spontan lah istilahnya. Karena mereka tidak makan babi, jadi mereka begitu. Coba kalau mereka makan babi, mereka akan pintar seperti kita ini. Karena kalau iya, saya bilang kalau kita tanggap spontan, mereka akan malah lebih senang. Dan menurut saya tuduhan itu memang berlebihan. Karena berlebihan karena tidak ada latar belakang, seperti saya bilang, tidak ada dasar apanya, langsung itu menghujat sebenarnya. Itu kalau kita bisa tuntut, kalau kita misal di negara yang benar-benar hukumnya itu adil kepada mayoritas maupun minoritas, itu dia pasti udah kena. Namun ya pada ya lah, tadi dibilang Pak Gea, memang hukum itu lebih tajam ke minoritas. Giliran mereka membicarakan kita boleh-boleh saja, nggak dilaporkan, nggak diproses. Giliran kita bicara sedikit-sedikit saja langsung lah. Itulah bedanya. Karena memang bangsa kita, bisa saya bilang, pikirannya belum terlalu dewasa tentang masalah hukum ini. Kita kan bisa meniru seperti negara Eropa, Inggris dan Perancis itu, mereka itu menerima banyak imigran imigran Muslim dari Timur Tengah, dan hukum yang mereka itu juga adil.
mereka banyak menghargai di situ. Di situ masjid banyak dibangun. Mereka mendengar azan, mereka biasa karena mereka memang menghargai, dan hukumnya pun juga sama, adil. Ketika memang tak peduli bodoh kualitas, yang penting dia salah dihukum. Itu beda dengan negara kita. Bisa kita lakukan hanyalah tadi menanggapi, tapi tidak secara langsung lah, tidak langsung bentak-bentak begitu, malah kena penistaan agama gitu. Oke, itu saja, terima kasih. Oke, sebelum Bang Naga turun dulu supaya Pak Yohanes Boni naik, mungkin Bang Naga menyampaikan closing statement dulu ya. Silakan, Bang Naga. Halo Bang Naga, apakah mendengarkan saya? Oke, ya silakan. Ya, itu tadi sulit naik dulu karena bawah. Ya. Itu ada tulisannya Pak Yohanes masuk dulu. Ya, oke. Ya, oke. Oke, Bang Naga. Saya sebentar, saya turunkan dulu. Saya masukin Pak Yohanes Boni. Saya izin pamit ya. Yuk, selamat malam. Selamat malam, Dek. Yang rajin sekolahnya ya. Oke. Sekarang saya berikan waktu kepada Pak DN3, Debata. Pak Debata, silakan Pak Debata. Oke. Saya kan selalu untuk akhir-akhir ini selalu saya berbicara seperti itu gitu ya. Saya tidak pernah mau berbicara tentang agama mereka, baik itu yang Kristen lain dengan yang bukan Kristen. Tetapi saya selalu menggunakan cara saya untuk mereka mengerti gitu. Jadi apapun kata-kata saya membuat membuat slogan bagi saya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan gitu. Kalaupun saya harus berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang ini, kalau itu menjadi terang bagi mereka, saya akan berbicara. Tetapi untuk berbicara seperti itu kepada mereka, itu terlalu tajam pada waktu singkat gitu. Jadi saya membuat di lapangan seperti ini. Kalau di lapangan, kenapa saya begitu diterima orang di lapangan? Saya selalu membuat slogan-slogan yang membuat mereka memacu berpikir gitu. Nah, kalau mereka mengatakan seperti ini, kenapa kamu seperti itu berbeda dengan kami? Kalau mereka mayoritas. Nah, adat kami seperti ini loh. Nah, sebelum saya katakan adat seperti ini, nah, tradisi kami seperti ini. Nah, akhirnya saya ambil dari cara-cara berpikir positif. Nah, kalaupun saya tadi mengatakan makan daging babi, itu nanti saya alihkan ke banyak orang yang melakukannya gitu. Jadi kalau nanti saya ambil olahragawan, nah Lionel Messi hebat, dia itu makan babi gitu misalnya. Apa dosanya dia gitu? Dia menjadi orang nomor 1 di dunia tuh. Nah kira-kira itu saya sampaikan dulu satu-satu gitu. Nah dengan demikian mereka akan berubah pola pikirnya. Apa yang mereka buat buruk sekali, kita coba jernihkan yang buruk bagi mereka, kita berikan satu-satu gitu, step by step gitu. Nah setelah itu saya memang pantang untuk berbicara tentang nabi mereka, saya pantang untuk berbicara kitab suci mereka, tetapi saya membuat di lapangan lebih jernih gitu. Dengan demikian, maka kita menjadi terang bagi mereka gitu. Ya jujur kalau untuk di daerah saya, siapapun yang mengenal saya di daerah saya yang mayoritas, hampir semua mereka itu makan daging babi. Hampir semua. Kenapa begitu? Itulah awal mulai mereka bahwa itu tidak najis gitu. Itu awalnya gitu. Dan saya juga berkorban di situ. Kadang-kadang mereka pesan gitu, ya rugi saya sebenarnya. Ayo kita makan bersama yuk gini-gini kan gitu. Nah bukan aku yang ngajak, mereka yang ngajak, oke gini-gini. Akhirnya mereka tidak fanatik. Mereka tidak memandang kita lagi menjadi buruk gitu. Tetapi saya memberikan
pemikiran yang pasti bahwa vitamin yang kamu konsumsi itu akan merubah pola pikirmu karena yang kamu makan itu adalah vitamin. Nah, karena apa seperti itu? Ya saya ambil contoh-contoh banyak sekali kan, contoh yang kita bisa lakukan gitu. Makanya di daerah saya semuanya hampir seperti itu. Akhirnya mereka masuk kembali, kayak misalnya kalau dia menjadi kejawen dulu. Nanti kalau kejawen, nanti dia akan ada titiknya mencari Tuhan. Tuhan akan hadir di dalam diri mereka kalau kebenaran itu sudah kita sampaikan dengan cara kita ya itu tadi konyol gitu, konyol tapi ya ketawa gitu kan. Itu saya lakukan dan itu bisa berhasil gitu. Berhasil, mereka tidak fanatik, mereka membeli buku buku Injil banyak di bel, mereka melakukan itu gitu. Mereka membacanya gitu. Jadi mereka mengenal saya dengan cara seperti itu. Mungkin itu tidak terjadi peperangan antara saya dengan mereka gitu. Hanya adat-adat saya, itu saya bilang adat saya loh itu ya, adat saya di sana. Soal masalah keagamaan, saya nggak gitu agamais. Saya adalah orang yang punya tradisi seperti itu gitu. Nah, hal-hal seperti ini akan membuka jalan untuk kita gitu. Jadi apa yang mereka pandang buruk atau haram, kita harus bisa menjernihkan itu bahwa yang disebut haram itu adalah vitamin. Itu saja sih. Jadi itu slogan dari saya akhir-akhir ini, orang akan mendengar itu. Orang pasti mendengar itu dan mereka akan mencobanya. Jadi itu memang saya pakai slogan untuk bulan-bulan ini. Sebelumnya kan belum itu, masih lain. Tapi ini bulan ini itu akan saya pasang gitu. Jadi mereka yang mendengar, benar nggak ya? Benar nggak ya? Akhirnya mencoba gitu. Kalau orang yang pernah misalnya ini orang-orang orang-orang yang berpendidikan misalnya gitu. Nah, seperti ponakan saya banyak. Dia ke Jepang, dia nelpon gitu. Om, di sini makanan semua gitu. Jadi, ya ini bagaimana ini katanya, nggak makan aku katanya. Saya bilang, kamu lihat orang itu kalau makan seperti itu mati apa enggak? Apa memang mereka cerdas apa enggak gitu?